Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan dipulihkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan menerima lawatan Tuhan. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan ada damai, sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada lawatan Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Haleluya, Yesus dahsyat. Keluaran pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat 13. By the way, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menginformasikan bahwa besok dan lusa, berarti hari Rabu dan hari Kamis, saya kembali izin untuk tidak melayani Bapak Ibu dalam doa pagi online karena saya harus keluar kota. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ya kan, sebelum, karena biasanya kalau udah selesai firman, udah selesai doa, banyak yang keluar gitu kan. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya informasikan bahwa besok dan hari Kamis saya tidak bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu karena saya harus ada di luar kota dalam tugas pelayanan. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap Bapak Ibu tetap terus ambil waktu bersekutu pribadi, lepas pribadi, bikin dan bangun mesbah Tuhan di rumah kita masing-masing ya. Karena saya percaya itu penting buat kita di hari-hari terakhir ini. Ada banyak anak-anak Tuhan digoncangkan. Itu sebabnya kita perlu membangun mesbah, memulai hari bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Keluaran pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, ya kan? Jadi Alkitab juga sudah mengajarkan firman Tuhan, jangan jadi tukang tipu. Sama-sama bilang sama saya, nggak boleh bohong. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh jadi tukang tipu. Ya, ini ketetapan Tuhan, ini peraturan Tuhan. Jangan jadi tukang bohong. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau menyebarkan hoax. Kalau engkau belum tahu kebenarannya tentang berita tersebut, jangan disebarkan. Iya kan? Sekarang kan banyak orang gampang nyebarin ini, nyebarin itu di sosial media. Saudara dikasih dalam Tuhan, padahal kita sendiri belum tahu kebenarannya benar atau tidak. Mendingan yang sudah kita tahu-tahu dan yang sudah kita tahu memberkati orang, itu aja disebarin. Firman Tuhan, renungan itu dibagikan. Iya kan? Apa yang memberkati hidupmu, yang kau sudah tahu, oh ini memberkati hidup saya nih, pasti kalau saya sebarkan di sosial media saya, pasti ini memberkati banyak orang. Itu aja yang kita sebarin. Apa yang memberkati, apa yang menguatkan orang, apa yang meneguhkan iman orang, apa yang membuat setiap mereka maju, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu bagikan. Ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, jangan diberitakan, jangan disampaikan, jangan dibagikan dulu. Cari tahu dulu, oh bener gak nih beritanya ya. Jadi jangan gampang latah gitu saudara, tangan jempol kita. Jangan kau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Ya kan, kita sekarang udah mulai akhirnya terkontaminasi. Alkitab jelas sudah katakan, jangan kau menjadi sama dengan dunia ini. Kita latah, iya kan? Karena kita bilang, oh abis dia juga bisa kok, abis dia juga hamba Tuhan tapi melakukan hal-hal tidak benar, ya kita jemaat Tuhan yang bisa lakukan. Jangan ikuti yang gak benar. Ikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ya, jangan engkau turut-turut, jangan engkau sama gitu maksudnya.
Jadi ketetapan hukum yang hari ini kita dengarkan sudah dikasih dalam Tuhan, mengajarkan kita agar kita hidup jangan jadi orang-orang yang sama dengan apa yang ada di dunia ini. Ayat 3, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Maksudnya begini, ada orang bilang, tapi kasihan dia miskin, tapi dia tukang tipu. Karena dia miskin kita bela dia, padahal dia tukang tipu. Padahal dia tukang fitnah, dia suka bohongin orang. Maksudnya adalah kita bela orang miskin, kita bantu orang susah. Tapi kalau dia hidup benar, iya, kalau dia hidup benar dalam kemiskinannya, kita topang, kita tolong. Tapi jangan sampai kita ketemu orang udah miskin, udah susah gitu kan, tapi tukang tipu, tukang bohongin orang, tukang ambil keuntungan dari orang lain. Alkitab katakan jangan memihak kepada mereka dalam perkara mereka. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Lihat, firman Tuhan dari jauh-jauh hari udah disampaikan bahwa kalau engkau ketemu dengan hewan ternak musuhmu, wah, hewan ternak musuh gua nih, umpetin, jangan saudara. Tapi kembalikan, iya kan? Segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, ayat 5, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka jangan engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Sekalipun itu orang yang mungkin jahat sama kita, sekalipun itu mungkin orang yang nipu kita. Tapi kalau ada barang-barang milik dia atau apapun juga, ya kalau contohnya pada saat itu adalah ternaknya mereka, keledai mereka, bantu, ditolong. Itu juga yang Yesus ajarkan, bukan buat setiap kita. Ampunilah mereka yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Yesus sampaikan juga saudara. Ayat 6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkara, jangan bikin susah dia. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Lihat ya, sebab suap membutakan, membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Lihat, sekarang di mana-mana suap, sekarang di mana-mana sogok, sekarang di mana-mana bayar aja biar gampang selesai. Orang asing jangan kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita juga dulu pernah susah, kita juga dulu pernah berjuang dalam masalah kita. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dulu seperti kita, support, tolong. Jangan justru dihina, jangan justru dibully, jangan justru dirugikan saudaraku. Karena kita pernah ada dalam posisi seperti itu gitu kan. Kita pernah ada dalam posisi seperti itu. Kita pernah mengalami hal seperti itu. Karena itu pastikan jangan sampai kita merugikan mereka, karena kita pun dulu dari sana. Ya mungkin sekarang Tuhan sudah pulihkan kita, mungkin Tuhan sudah pulihkan keadaan kita. Tapi ingat, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dulu sama seperti kita, kita ingat keberadaan orang itu ya. Karena firman Tuhan katakan jelas, orang asing jangan kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat 10, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ada bagian untuk orang miskin dari apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, ya, dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Berkat-berkat itu ada bagian buat orang miskin. Firman Tuhan katakan 6 tahun kau kerjakan ladangmu, di tahun yang ke-7 biarkan untuk orang miskin. Di ladangnya siapa? Di ladangnya saudara dan saya. Berarti dalam hidup kita, dalam berkat-berkat yang saudara dan saya terima, itu ada bagian mereka yang dititipkan kepada saudara untuk disampaikan kepada mereka. Untuk apa? Kita diberikan kepercayaan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi belajar untuk care, belajar untuk peduli.
Dari setiap apa yang saudara saya dan saya terima, itu ada bagian mereka yang Tuhan titipkan. Ya saudara ya, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi memang Tuhan udah siapkan hari ke-7 itu untuk beristirahat. Jangan lu sikat juga untuk cari duit. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas manusia lah. Dia yang ciptain kita kok. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tahu kemampuan manusia. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Tuhan sudah mencontohkan tatkala Dia menciptakan langit dan bumi. Supaya apa? Supaya kita beristirahat. Nanti kalau kita 7 hari kerja 24 jam nonstop, lu sakit, jangan nyalain Tuhan. Lah Tuhan udah bilang 1 hari libur. Lu kerja setiap hari, gak punya relationship bersama dengan istri dan suami dan anak-anak, tiba-tiba rumah tangga lu goncang, jangan salahin Tuhan. Karena you memang gak punya waktu buat keluarga. Kerja. Tapi kan saya kerja cari uang buat mereka, pendeta. Betul, kita cari uang buat keluarga kita, tapi bukan berarti setiap hari 24 jam non-stop kerja. Mau dibawa kemana itu badan, bos? Ini juga daging punya kelemahan, bisa sakit. Jaga tubuh, istirahat, liburanlah sana, jalan-jalan sama suamimu, jalan-jalan sama istrimu, jalan-jalan sama anak-anakmu. Dan pakai kerja terus. Korslet nanti handphone aja dipakai ngeheng terus. Ya, handphone dicas terus, baterai jebol. Handphone dipakai terus nggak berhenti ngeheng. Gimana otak kita, gimana badan kita? Ya, jadi pastikan Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita ada hari di mana kita mesti beristirahat. Ayat 13, ayat yang terakhir. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Ya, berawas-awas. Nama Allah lain jangan kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Lihat, pada akhirnya Tuhan ingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jangan menyembah Allah lain, kata Tuhan, selain Dia. Hukum ini disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Lihat saudara, bagaimana orang Israel harus hidup, bagaimana sikapnya terhadap orang-orang susah, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, terhadap orang-orang yang jahat terhadap dia. Sikapnya itu sudah disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Dan saya simpulkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari pesan ini, dari hukum ini, Tuhan mau bangsa Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa di luar. Dan itu yang disampaikan juga di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saudaraku, coba lihat Roma 12 ayat yang kedua ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, harus berbeda. Jangan, kan kita lihat tadi kan, jangan seperti kebanyakan orang. Melakukan suap, melakukan penipuan, bohong, dusta. Itu sudah menjadi hal yang lumrah di dunia di mana kita hidup. Ya gimana ya pendeta, kalau saya usaha nggak tipu-tipu dikit, dagang nggak tipu-tipu dikit, ya untungnya kecil pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, untung berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari hasil tipumu, bukan dari hasil trik-trikmu. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Ketik di kolom komentar saudara, saya harus berubah. Ayo, ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, saya harus berubah. Kenapa kita perlu berubah? Karena ketika kita pengalaman berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang tadinya belum tahu kebenaran, mengenal Yesus, kita tahu kebenaran. Alkitab katakan, kebenaran itu memerdekakanmu. Amin. Itu sebabnya kita harus berubah.
Ada perubahan hidup. Jangan dari tahun 90 sampai tahun 2023 ini saya kenal Yesus tapi saya nggak pernah berubah-berubah. Tetap maki istri, tetap kasar sama suami, tetap kasar sama orang, mulutnya tetap menggosipin orang, nggak pernah berubah. Jangan. Biarlah cuman Yesus yang tidak pernah berubah. Kita harus berubah. Karena itu Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi untuk kita berkenan kepada Allah, kita harus mengalami perubahan. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tinggal di dunia ini, tapi jangan sampai kelakuan kita, karakter kita, cara kita usaha, cara kita berbisnis, cara kita menjalin hubungan sama seperti dengan orang-orang dunia. Menghalalkan segala cara, yang penting saya untung. Wah, itu jahat, saudara. Peraturan-peraturan yang sudah tertulis dalam firman Tuhan lakukan. Dan saya percaya engkau tidak akan kekurangan kok. Alkitab katakan jelas, janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Allah tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Alkitab menjanjikan selama engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidupmu diberkati. Selama engkau nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupmu dibuat Tuhan berhasil. Ada keberuntungan. Tapi kita harus berubah, kita harus berbeda, jangan jadi sama dengan dunia ini. Dan saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harusnya mengalami perubahan, saudaraku. Lihat Rasul Paulus, dulu Saulus nama dia, diubah, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi Paulus hidupnya dipakai Tuhan dahsyat. Ada perubahan, dari penganiaya jemaat sekarang menguatkan jemaat. Iya, siapa Zakheus? Seorang pemungut cukai yang hidupnya seringkali merugikan orang lain, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia balikan apa yang merugikan orang lain, dia memberkati orang lain, diubahkan. Perempuan yang kedapatan berzina mengalami perjumpaan dengan Yesus, pergi melayani Tuhan, diubahkan hidupnya. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus nggak bisa enggak, harus berubah. Dipertanyakan, kalau kita udah ikut Yesus ke gereja tiap minggu, persekutuan tiap hari, berpuasa tiap hari, tapi kelakuan gak berubah-berubah, dipertanyakan, Yesus mana yang kau sembah? Ya, 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Petrus mengajarkan bahwa di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Kenapa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan saudara dan saya yang baik, yang berbeda dengan perbuatan orang yang memfitnah kita, dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi Petrus mengajarkan kepada setiap kita, baik Paulus tadi dalam Roma 12 maupun Petrus sudah dikasih dalam Tuhan, mengajarkan kepada setiap kita, hidup itu harus berbeda dengan tempat di mana engkau tinggal di dunia ini. Jelas harus mengalami perbedaan, karena dunia sudah jatuh di tangan si jahat, saudaraku. Sehingga apa yang kita lihat selama ini, orang akan menganggap itu biasa. Berzina itu biasa, pendeta. Kalau suami saya nggak menghargai saya selingkuh aja. Kalau istri saya nggak bisa menghargai saya cari selingkuh aja, pendeta. Biasa itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk orang dunia hal seperti itu biasa. Ada ribut-ribut dikit dalam rumah tangga, bentar-bentar cerai aja, itu biasa menurut orang dunia. Buat orang percaya tidak ada kata cerai dalam kamus orang Kristen, saudaraku. Itulah perbedaan yang harus kita terima.
Yang harus kita ngerti berbeda. Betul kita tinggal di dunia, tapi jangan sampai kelakuan kita kayak orang dunia. Ikan di laut dagingnya tidak asin, sekalipun tinggal di air laut yang asin. Ikan itu akan menjadi ikan asin ketika dibuka dadanya, dibeleklah dia, diasinkan dan dijemur. Jadilah ikan asin. Kan seperti itu. Tidak serta-merta ikan itu menjadi ikan asin ketika dia berenang di laut, walaupun dia tenggelam, walaupun dia berenang di air yang asin seumur hidup dia. Pastikan setiap kita mesti mengerti hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Sehingga akhirnya kita menyadari, sekalipun saya tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dan sudah ada di tangan si jahat, tapi kita memiliki perbedaan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kau seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Berjaga-jaga, hati-hati. Yesus juga bilang Matius 5 ayat 16. Coba lihat dalam Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kapan perbuatan baik kita bercahaya? Kapan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan? Ketika kita berbeda. Bagaimana nama Tuhan Yesus bisa dipermuliakan dalam hidup kita kalau kelakuan kita sama dengan mereka, sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan, bahkan mungkin lebih parah kelakuan kita. Apa yang mau kita muliakan nama Yesus dalam hidup kita kalau kita jadi sama dengan mereka, saudaraku? Justru orang-orang dunia cari figur. Itu sebabnya Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang berbeda. Ampuni, kasihi orang yang menyakitimu. Dunia nggak punya ajaran seperti itu. Orang menyakitimu, balas. Itu ajaran dunia. Yesus mengajarkan berbeda. Kenapa? Karena Yesus dari sorga. Dia mengajarkan pengajaran sorga. Jangan balas musuhmu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Berdoalah buat mereka yang menyakitimu. Itu jelas ajaran sorga. Pastikan setiap kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melakukan hal ini supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ya, saya ajak setiap kita untuk anak-anak Tuhan, ayo kita alami perubahan. Kalau engkau hari-hari ini mungkin masih suka jatuh bangun, ayo lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya kok, firman Tuhan, Yesus bilang begini, firmanku membersihkan hidupmu. Firman yang keluar dari mulutku itu membersihkan hidupmu. Jadi orang yang lebih dekat dengan firman, orang yang merenungkan firman setiap hari, dia akan lama tapi akan mengalami perubahan. Betul, dia akan mengalami tantangan dalam kehidupannya, tapi dia tahu firman. Dan firman itu menerangi jalannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita tahu, oh ini langkah saya yang mesti saya langkah. Ini ketetapan yang saya harus jalani. Oh ini saya nggak boleh lakukan. Kita tahu karena terang Tuhan menerangi. Kapan itu terjadi? Ketika kita merenungkan firman. Semakin kau merenungkan firman, kau akan semakin diubahkan. Seringkali saya mencontohkan ketika ada gelas diisi kopi hitam, engkau kucurkan air putih, air bersih. Lama-kelamaan kopi akan keluar dan air akan berganti menjadi air bersih. Seperti itulah ketika hidupmu terus diisi oleh firman, maka apa yang jahat dari kedagingan kita, keduniawian kita, pelan tapi pasti itu akan keluar, digantikan dengan firman yang setiap hari engkau dengar. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita untuk terus mengalami perubahan. Orang yang kenal Yesus harusnya mengalami perubahan, tidak jadi sama dengan dunia ini. Karena Yesus tidak sama dengan dunia ini. Yesus berasal dari sorga. Dia datang ke dunia ini untuk mengajarkan, menyelamatkan kita dan mengajarkan, mendidik kita untuk tinggal dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup anak-anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, mari umat Tuhan sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Untuk saudara yang mau berubah secara khusus hari ini, engkau yang rindu hidupnya dipulihkan, engkau yang rindu hidupnya diubahkan, pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Hanya engkau yang mau.
Hanya Engkau yang mau. Kalau saudara bilang, aduh saya masih mau main-main pendeta, saya masih mau suka-suka jatuh bangun dalam dosa, itu keputusanmu. Tapi hari ini secara khusus saya mau berdoa buat setiap saudara yang rindu hidupnya tidak lagi jatuh bangun, tidak lagi hidupnya untuk bermain-main dengan dosa. Engkau yang rindu hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Hamba buka setiap hati yang berasal daripada Tuhan. Tuhan jamah, biar Allah yang membuka setiap pemikiran anak-anak Tuhan, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh menyaksikan live doa pagi. Tuhan menuntun kami, Tuhan mengarahkan kami sehingga kami boleh berjumpa dalam live doa pagi hari ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dari setiap firman yang kami dengar, kami mau mengambil keputusan untuk hidup kami diubahkan. Kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini, Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan. Setiap karakter-karakter kami, setiap keputusan-keputusan kami yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berubah, kami mau dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, biar Roh Kudus yang memerintah mulai hari ini dalam hidup mereka. Roh Kudus yang memulihkan hidup dan hati mereka di dalam nama Yesus. Sehingga keputusan mereka pagi hari ini adalah keputusan yang diambil dengan secara mau untuk mengikut Tuhan seumur hidup mereka. Dan hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan menuntun dan mengarahkan setiap mereka dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan, mampukan mereka, Roh Kudus tolong mereka, sehingga terus mereka dibaharui hari demi hari dan serupa segambar dengan Kristus dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu yang terus menguatkan hati kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu kami dapati yang baru. Sehingga akhirnya ada pengajaran, pewahyuan, hikmat, dan tuntunan Tuhan yang terus mengarahkan hidup kami, terus memimpin hidup kami, mengalami perubahan demi perubahan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hari ini Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, dan pagi hari Engkau memulihkan setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang sakit. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya firman-Mu tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Kami terima di dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Lawatan Allah mengalir di rumah kami masing-masing. Kuasa Allah mengalir di rumah kami masing-masing. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi mujizat, pagi lawatan Allah, pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus, kami berdoa, biarlah pagi hari ini hidup kami semakin hari semakin mengalami perubahan, dan nama Yesus dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan yang pegang rumah tangga kami, Tuhan yang support rumah tangga kami, Tuhan yang pelihara rumah tangga kami. Sehingga suami-suami mengasihi, menghargai, mencintai istri. Istri-istri mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati suami-suami. Sehingga mereka saling terikat satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Saling mengasihi, mencintai, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan turunlah damai sejahtera Tuhan dalam rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang mungkin hari-hari sedang mengalami goncangan. Hati suami-suami berbalik kepada pasangan istri-istri yang sah. Istri-istri hatinya berbalik kepada pasangan suami mereka yang sah di hadapan Tuhan. Sehingga rumah tangga mereka pulih, rumah tangga mereka rukun, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi.
Hamba juga berdoa buat setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Kami tahu dunia di mana kami hidup, ekonomi sedang tergoncang. Tapi satu hal yang kami percaya, hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena percaya. Kami percaya anak-anak Tuhan akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis, setiap studi dari anak-anak Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Hidup kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup, pekerjaan kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Bahkan kami percaya tuntunan dan arahan jalan-jalan Tuhan sempurna adanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini terlilit utang piutang. Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu ada bagi mereka. Biarlah mereka belajar sesuatu tentang hal ini, sehingga mereka mengalami pemulihan, kebebasan dari setiap ikatan utang piutang. Dalam nama Yesus terjadi. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dalam menjadi kerinduan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ada istri-istri yang berdoa buat suami mereka agar mendapatkan pekerjaan. Ada orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka agar mendapatkan pekerjaan. Bapa, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Dipertemukan mereka dengan tempat-tempat yang berasal daripada Tuhan, untuk mereka berkarya, untuk mereka bekerja dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, bukakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat orang-orang muda secara khusus yang setia mengikuti doa pagi setiap hari melalui platform-platform yang ada yang tersedia, atau dalam kesetiaan mereka mengiring Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah lah yang memberkati masa muda mereka. Hari depan mereka penuh harapan. Hari depan mereka dipegang oleh Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang besar dalam hidup masa muda mereka. Dan itu yang menjadi jaminan buat orang-orang muda yang takut akan Tuhan, menyerahkan masa muda mereka dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Terlebih yang takut akan Tuhan dan mengasihi mereka sebagai kekasih mereka. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan nyata, anugerah Tuhan sempurna terjadi buat setiap orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya anugerah-Mu, kasih setia-Mu ada atas setiap orang-orang muda ini. Kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu ada atas setiap orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus, Tuhan taruh terus kesetiaan dalam hati mereka, dalam mereka mengiring Tuhan. Tuhan taruh terus kesetiaan mereka untuk mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, sehingga masa muda mereka dipegang, masa muda mereka dijaga, masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati. Ada kerinduan dari anak-anak Tuhan yang merindukan mengalami rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu yang ada, orang tua dengan anak, yang mungkin hari-hari sedang ada keributan, yang hari-hari sedang tidak baik hubungannya. Hari ini kami berdoa, ya Tuhan, pulihkan ya Allah. Memohon belas kasihan-Mu sehingga terjadi pemulihan, terjadi lawatan, terjadi rekonsiliasi, sehingga pemulihan terjadi dan mereka lihat keberkatan Tuhan, anugerah Tuhan ada di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, ada suami-suami, istri-istri yang hari-hari ini rumah tangga mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Itu sebabnya mereka mendoakan, ya Allah, berkenanlah untuk mereka mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, sehingga diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri, diberkatilah kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
sehingga lahir keturunan-keturunan ilahi dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kota kami dalam tangan kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas kota kami. Diberkatilah kota kami. Diberkatilah hasil-hasil bumi dari kota kami. Kota kami aman, kota kami diberkati, kota kami damai. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini dipersulit untuk beribadah kepada Tuhan di kota-kota di mana kami tinggal, kami satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, yang membuat kami sulit beribadah. Hari ini kami doakan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka, sehingga oknum-oknum ini mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sama seperti Saulus diubahkan, demikian pula mereka diubahkan dan dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga di kota-kota di mana kami tinggal, ada anak-anak Tuhan beribadah dan memberkati kota-kota tersebut. Tuhan jaga setiap kota-kota yang ada di bangsa kami maupun mereka yang tinggal di luar-luar negeri. Allah juga memberkati ada kota-kota yang hari-hari ini mengalami goncangan-goncangan, setiap goncangan gempa bumi, mereka mengalami bencana-bencana alam. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tolong setiap mereka, sehingga terjadi pemulihan pasca goncangan-goncangan ini terjadi. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan memberkati pemerintahan kota yang ada. Bahkan anak-anak Tuhan di kota-kota di mana terjadi gempa bumi, terjadi bencana-bencana alam, Tuhan jaga, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan menjaga, memagari bangsa kami. Oh Tuhan, jauhkan bangsa kami dari permainan-permainan kuasa kegelapan. Jauhkan bangsa kami dari permainan-permainan okultisme. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami daripada permainan-permainan dukun. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati, sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami dijaga Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak Presiden kami doakan, Wakil Presiden, jajaran Menteri, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, kami berdoa. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa rencana tahun 2024, Tuhan memberkati rencana untuk pemilihan umum, pesta demokrasi. Oh Tuhan, memberikan kedamaian, ada keadaan yang aman, kondusif. Mereka yang bekerja, KPU, Bawaslu yang ada di dalam nama Yesus, bahkan para partai-partai yang sudah terpilih, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap oknum-oknum yang mengadakan politik adu domba, politik identitas atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah damai Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami jalani hari ini dengan sukacita. Kami jalani hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami jalani hari ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami hidup mengalami perubahan, sebab Kristus datang untuk membawa kami hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai dan kita kembali ketemu di hari Jumat. Karena besok Rabu dan lusa Kamis saya izin untuk tidak mengadakan doa pagi karena saya harus ada di luar kota. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi saya berharap setiap kita tetap terus setia berdoa setiap pagi di rumah kita masing-masing. Bangun mesbah di rumah kita, bangun pujian penyembahan di rumah kita. Engkau akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Doa saya menyertai setiap kita umat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.